bahas mengenai uh, konstruksi teori akuntansi. Nah, konstruksi teori akuntansi dalam hal ini beberapa apa ya, beberapa gambaran ya pendekatan konstruksi teori akuntansi. Nah, konstruksi teori akuntansi disusun ya berdasarkan pendekatan yang namanya pertama adalah pendekatan pragmatis gitu ya, yang melahirkan teori pragmatisme gitu ya. Teori pragmatis di mana gambaran dari teori ini didasari pada apa ya, observasi perilaku akuntan dan juga didasari pada pengembangan teori di mana apa ya, akuntan itu bertindak pada situasi tertentu. Dan pragmatis accounting ini menguji gitu ya atau juga mengobservasi bagaimana akuntan bertindak dan memberikan saran ya. Dan pragmatis akuntansi ini nama lainnya disebut dengan pendekatan induktif. Nah, dalam pragmatis akuntansi di sini gitu ya, maka gambaran perlu di apa ya, ada yang perlu dikritisi di mana pragmatis teori di sini tidak menggambarkan ya kualitas tindakan akuntan itu. Ya, jadi pragmatis di sini apa ya, cenderung bersifat khusus ya, bersifat khusus dan tidak bisa menggambarkan kualitas. Kemudian juga pragmatis teori di sini tidak mampu menyediakan ya, tidak mampu menyediakan praktik atau juga kegiatan dari akuntan di sini dan juga peluang-peluangnya dan difokuskan pada masalah perilaku saja ya, tidak berdasarkan pada atribut-atribut yang melekat yang lainnya, yang mengacu pada atribut perusahaan. Dan pragmatis teori di sini lebih mengacu kepada pendekatan psikologi, ya, di mana teori yang sangat tergantung pada observasi dan juga tindakan output akuntan itu sendiri. Jadi reaksi yang didapatkan ya berkaitan dengan hal itu adalah berdasarkan pada bukti ya atau juga output yang dapat dimanfaatkan ya sebagai sebuah suatu informasi yang relevan. Dan pragmatis teori di sini gitu ya, uh, selain dari apa ya, kita mengkritisi apa tadi, pragmatic approach gitu ya, kita juga mengkritisi dari psychological pragmatic approach. Nah, psychological pragmatic approach di sini uh, kit- di mana pendekatannya adalah banyak user itu akan bereaksi dengan tindakan yang ilogis, ya tidak logis, dan banyak user itu apa ya merespon ya dengan respon yang uh, tidak sesuai dengan kondisinya dan juga para user itu tidak bereaksi terkait dengan yang seharusnya ya. Jadi di sini psychological pragmatic approach adalah teori ya yang menguji dalam jumlah orang yang banyak ya. Nah, selain dari pragmatis teori gitu ya, juga dikenal ada yang namanya synthetic and semantic theory. Nah, di mana semantic input itu adalah transaksi ya yang dipertukarkan ya, yang mengacu kepada pertukaran transaksi yang dicatat ya di dalam voucher, dicatat di dalam jurnal dan dicatat dalam buku besar. Jadi yang diinput didasari pada asumsi-asumsi yang sudah dimanipulasi. Yang dalam hal ini yang harus dicatat sebagai bagian dari uh, informasi atau juga catatan historis ya, akuntansi biaya historis. Nah, ini dikatakan dengan semantic input. Dan syntactic and semantic input di sini perlu dikritik. Disebabkan karena tidak ada bukti empiris yang independen gitu ya, bisa memverifikasi atas perhitungan yang dihasilkan atau output gitu ya. Dan output di sini perlu dikritisi berdasarkan pada sintak yang buruk yang sudah dibuat gitu ya.
dia anggap tidak akurat. Contohnya, gitu ya. Ya, contohnya berbedanya tipe-tipe ukuran moneter yang ditambahkan secara bersamaan ya. Dan outputnya di sini, gitu ya, itulah disebut dengan output sintak. Jadi kalau katanya sintak itu ya formula ya, perintah, gitu kan, perintah atau juga formula, di mana sintaknya ini akurat, akan tetapi nilainya dianggap buruk. Ya, sehingga terjadilah yang namanya semantik lack of semantic accuracy. Artinya terjadi ketidaksesuaian korespondensi dengan peristiwa yang sesungguhnya ya, atau tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya, atau tidak sesuai dengan transaksi yang seharusnya. Nah, ini dikatakan dengan semantik teori atau sintaktik teori. Di mana prinsip biaya historis ini akan menghasilkan keakuratan output ya dibanding dengan kemampuannya sebagai suatu hal yang kecil yang bisa bermanfaat yang lebih besar atau tersisihnya dari sisi kegunaan. Dan apa ya, syntactic and semantic theory ini tidak dapat dimanfaatkan ya untuk pengambilan keputusan ekonomi yang dalam hal ini mengecualikan proses yang namanya verifikasi saat input atau verify accounting entries. Nah, selain dari syntactic and semantic theory atau juga yang tadi pragmatic theory gitu ya. Nah, ada teori lain yang dikenal disebut dengan normative theory yang dikembangkan tahun 50 dan tahun 60 sebagai tahunnya tahun emas normatif teori ini gitu ya. Di mana normatif teori di sini mengacu pada rekomendasi kebijakan dan normatif teori di sini sudah umum ya, sudah lazim. Inilah sehingga dikatakan yang seharusnya ya, should be. Di mana normatif teori ini mengacu kepada laba yang dihasilkan itu sudah benar ya. Artinya di sini proses dari normatif teori itu akan menghasilkan laba ya. Dan praktiknya adalah laba ini akhirnya akan dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan ya. Jadi didasari pada analisa ya dan juga proposisi empiris dari normatif teori. Jadi yang namanya laporan keuangan ini harus memberikan makna dan apa ya? em, inilah inilah yang seharusnya ya pada normatif teori. Jadi yang namanya laba itu dianggap sebagai suatu ukuran tunggal ya. Ukuran tunggal, pendapatan itu sebagai suatu ukuran tunggal untuk aset dan yang namanya income di sini sifatnya unik dan juga merupakan suatu gambaran dari profit yang sesungguhnya. Dan normatif teori ini dari sisi pengambilan keputusan didasari pada apa ya, dasar tujuan dari akuntansi itu sendiri, yaitu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dari situasi tertentu oleh user, yaitu berupa laporan akuntansi yang menyediakan kebermanfaatan dari data. Nah, normatif teori di sini tidak lepas dari proses, gitu ya. Tidak lepas dari proses, ya bagaimana sistem akuntansi perusahaan X ya digunakan datanya untuk memprediksi oleh user dan dari hasil prediksi digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah normatif teori tahun 50 dan tahun 60, tahun 70, ya lahirlah namanya positif teori gitu ya. Dikembangkan tahun 70-an didasari pada pengalaman, ya didasari pada fakta dari dunia nyata ya, dari dunia real yang menjelaskan alasan dari praktik yang ada gitu ya. Di mana positif teori ini menekankan pada pentingnya prediksi. Ya, prediksi itu punya peranan sebagai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga positif teori ini melahirkan beberapa teori-teori prediksi gitu ya. Prediksi laporan keuangan, prediksi harga saham gitu kan, prediksi atas return saham gitu kan. Nah, ini uh, positif teori yang dikembangkan tahun 70-an oleh termasuk di dalamnya Watt and Zimmerman gitu ya dan lain-lainnya. Dan positif teori di sini perbedaan utamanya ada dengan teori normatif ya atau juga
apa ya, dengan positivisme gitu ya, di mana yang namanya normatif teori di sini sifatnya hanya preskriptif ya, dapatkan gambaran kebenaran, sedangkan positif teori selain dari deskriptif juga explanatory, selain dari explanatory juga prediktif. Nah, jadi yang namanya normatif teori nggak sampai pada aspek prediktif ya. Sehingga kenapa demikian gitu ya? Ya karena berbeda perspektif ya antara normatif teori dengan positif teori. Berbeda perspektifnya di mana? Dari sisi keilmiahan gitu ya. Sehingga dari sisi keilmiahan, asumsi-asumsi yang melekat di dalamnya, inherent assumption, dalam dunia, dalam apa ya, dalam sudut pandang riset gitu ya, itu tergantung pada tujuan nyatanya. Jadi eh, perbedaannya adalah perbedaan dari sisi hipotesa yang melekat di dalamnya dan juga implikasi asumsi itu. Ya, di mana implikasi asumsi itu adalah teori yang bagus gitu ya, yang dalam hal ini menggambarkan antar perusahaan, antar industri dan antar waktu. Nah, akan tetapi juga yang namanya scientific approach tadi tetap juga punya kelemahan ya, di mana dalam skala yang lebih besar gitu ya, dalam riset-riset statistik, tendensinya adalah tendensi yang hubungan antara hal yang sesuatu dengan hal yang lainnya. Yang terkandung di dalamnya adalah lingkungan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dunia ya, dan juga keberlangsungan dari akuntan itu. Nah, selain dari apa ya, scientific method ya, juga naturalistic approach ya. Ya, perbedaan dari sisi natural. Ya, implikasinya di mana uh, tidak ada asumsi-asumsi secara teoritis dan difokuskan pada apa ya, specific firm, ya, real world problem ya, ditandai daripada kekhususan dari permasalahan-permasalahan yang khusus. Nah, ini untuk naturalistic approach. Maka ada beberapa alternatif jalan ya untuk melihat secara menyeluruh, maka perlunya asumsi, gitu ya. Jadi asumsi itu yang mendasari, gitu ya, dari kepentingan beberapa perspektif teori tadi, gitu ya. Nah, dengan adanya asumsi itulah sebagai pembeda ya, karena dengan adanya asumsi itu akan apa ya, terstruktur realitasnya, kemudian terstruktur prosesnya, kemudian terstruktur informasi lapangannya, kemudian terstruktur simbolnya, ya, kemudian terrekonstruksi aspek uh, social construction-nya, kemudian juga tergambarkanlah gitu ya, imajinasi di masa yang akan datang itu realnya gimana gitu ya. Dan perbedaan perspektif di sini baik itu kategori 1 sampai kategori 3 gitu ya. Ini mengacu kepada scientific approach, dan kategori 4 sampai dengan 6 di sebagai naturalistic approach. Nah, ini ya, 4 sampai 6 naturalistic approach. Dan nah inilah kalau kita lihat perbedaan antara scientific research dengan naturalistic research ya. Riset alami dengan riset ilmiah dari sisi ontologi, epistemologi ya kan, dari sisi metodologi, dari sisi metode ya. Nah, kalau dari sisi ontologi bagaimana yang namanya riset ilmiah itu? Ya, gambaran tujuan dan keberlangsungan ya, di mana akuntan itu adalah realitas berdasarkan tujuannya. Nah, sedangkan dari sudut pandang ontologi naturalistic research, bahwasanya realitas ya, bahwasanya rekonstruksi sosial itu dihasilkan dari imajinasi, dan akuntansi itu mengkonstruksi ke apa yang ada di dunia nyata ya. Secara epistemologi juga menempatkan pengetahuan ya, kemudian adanya reduction ya, kemudian ada pengujian uh, individual hypothesis, dan juga kesesuaian dengan aturan ya. Dan secara metodologi terstruktur, kemudian juga kalau scientific research itu berdasarkan pada teori-teori di masa lalu, prior, theoretical, dan juga fakta-fakta empiris yang bisa divalidasi ya, dan juga bisa dikembangkan.
Nah, sedangkan naturalistic research itu tidak terstruktur ya, dan juga tidak punya teori di masa yang lalu secara metodologi ya. Dan metode dalam scientific research di sini, metodenya adalah model formulasi sintak, ya, sintaktik. Kemudian juga mendukung bukti empiris, kemudian berdasarkan pada pendekatan statistik ya. Sedangkan naturalistic research itu mengacu pada studi kasus ya, studi kasus, kemudian juga penjelasan pada fleksibilitas dan juga pengalaman dari sebuah peristiwa ya. Nah, pendekatan saintifik di sini diterapkan untuk akuntansi. Tujuannya apa ya? Ya, misconception of purpose tujuannya itu. Ya, bagaimana ya para ilmuwan ilmuwan make scientists out ya of the accounting practitioners. Ya, maka unsur-unsur ilmiah terbuang ya dalam praktik akuntan itu sendiri, di mana researcher itu sebagai praktisi dan tergambarlah gambaran kejujuran absolut. Dan pendekatan saintifik di sini ya mengacu kepada metode ya. Tidak ada metode yang mengklaim atas kebenaran tertentu dan sifatnya mengacu pada gambaran atau juga kemampuan untuk memprediksi. Nah, sekarang apa sih kepentingannya terhadap teori audit ya, konstruksi teori audit gitu ya. Nah, bagi auditing gitu ya, baik itu yang namanya positif teori, normatif teori gitu ya. Nah, bagi auditing itu adalah alat verifikasi aja gitu ya, sebagai proses verifikasi yang dalam hal ini diterapkan pada saat input data akuntansi dan juga pada saat prosesnya. Jadi sejauh mana mampu diverifikasi. Nah, ini bagi ilmu auditing, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana selain itu juga auditor bagi audit ya, dampaknya kepada opini. Ya, kenapa pada opini ya? Ketika laporan keuangan ini disajikan berdasarkan pada rangkap laporan gitu ya, maka pernyataannya adalah pernyataan kebenaran ya, bukan dan juga pernyataan kewajaran. Nah, jadi implikasinya adalah terkait dengan kewajaran atas laporan keuangan. Selain itu juga normatif teori, era normatif teori bagi auditing itu ya di mana sebagai landasan teori audit. Sedangkan bagi teori positif accounting gitu ya, ini mengacu juga kepada teori audit. Jadi teori audit itu mencakup normatif dan juga positif. Jadi bisa diringkas ya bahwasannya banyak pendekatan teori ya dalam memformulasikan akuntansi ini. Dan evolusi teori akuntansi itu adalah evolusinya apa ya sejauh mana keunggulan positif teori dengan normatif teori gitu ya, atau juga evolusi dari saintifik dengan naturalistik. Nah, ini yang bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, untuk itu dipersilakan, atau ada opini yang lain juga boleh dijabarkan, silakan. Kita minggu depan nggak masuk ya Bapak Ibu ya, karena saya ke Jakarta nih ada presentasi di Kementerian Nah, selamat pagi, Prof. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Eh, Prof, saya mau izin bertanya, boleh nggak, Prof? Ya, Pak Maiku. Boleh juga opininya ya, silakan. Ya, silakan. Kali kan kita kalau kita jumpain ya, teori regulation applying to an audit, Prof. Mungkin mau regulasi pajak, bagaimana terkait itu, Prof? Tadi hilang suaranya, Pak. Boleh diulang lagi? Eh, ya, selamat pagi, Prof. Ya, ini mengenai applying teori to accounting regulation.
by how theory of regulation applying to accounting and auditing practice. Seringkali apply IFRS atau EPSAKA itu untuk accounting dan auditing itu seringkali bentrok dengan regulasi perpajakan, terutama perpajakan misalnya di Indonesia. Bagaimana dalam pengaplikasian itu sehingga tidak begitu bentrok ya, Prof. Ya, Pak. Baik. Ya, jadi memang bahwasanya ini ya, eh, akuntansi di sini ya, teori akuntansi itu kita udah jelaskan tadi bahwasanya teori akuntansi itu berdasarkan pada kepentingan gitu ya. Jadi di sini baik itu positif teori ya, kemudian juga normatif teori ya, kebenaran laba rugi itu nggak bisa dibantah lagi katanya gitu kan. Tetapi tetap ada perbedaan juga, misalnya itulah ya, antara SAK dengan perpajakan gitu ya. Kenapa bisa beda gitu ya? Ya kenapa bisa laba laba pajak? Kenapa bisa menimbulkan yang namanya laba pajak dengan laba komersil? Ya karena adanya perbedaan perspektif mana yang boleh dibebankan, mana yang tidak boleh dibebankan gitu ya. Deduktif atau juga deduktif atau juga undeduktif gitu ya. Atau juga mana yang pendapatan yang diakui atau juga pendapatan yang tidak diakui gitu ya. Sehingga menimbulkan yang namanya laba komersil dengan laba pajak gitu ya. Nah, kenapa bisa beda gitu ya? Nah, karena beda perspektif tadi gitu ya. Bahwasanya laba fiskal itu ditentukan dari Kitab Undang-Undang Perpajakan, terutama Undang-Undang Perpajakan tahun 2018. Ya kan di situ mengatur mana yang beban, mana yang boleh dibebankan, mana yang tidak boleh dibebankan. Kalau kalau misalkan yang bersifat yang diterima bersifat natura boleh dikeluarkan. Nah, sementara bagi perusahaan ya itu apa misalnya tidak boleh dibebankan ya, sementara bagi pajak boleh dibebankan. Nah, ini juga perbedaan sudut pandang ya, sudut pandang dari si penyusun standar ya. Jadi sudut pandang dari perpajakan ya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Perpajakan. Nah, sementara dari sisi akuntansi komersil gitu ya, itu dari sudut pandang berdasarkan pada konsep historical cost dan juga fair value tentu saja. Nah, sehingga ini berbeda. Itu saya kira. Oke, baik, Prof. Thank you penjelasannya, Prof. Terus ini terkait yang penerapan PSAK, saya mau nanya lagi, Prof. Seringkali memang sudah jelas bahwa IFRS PSAK harus diterapkan ya. Tetapi meskipun sudah ada regulasi-regulasi terkait itu, tetapi masih seringkali terjadi skandal-skandal ya, Prof. Ya. Dan audit seringkali menjadi isu sensitif auditornya gitu. Bahkan mungkin kasus-kasus yang lain auditornya ini menjadi sensitif. Gimana caranya supaya skandal-skandal itu tidak muncul dan auditornya tidak menjadi isu yang sensitif. Ya, jadi memang antara ya nah terjadinya skandal-skandal ya dalam dalam audit ya itu tadi gitu ya. Jadi audit itu bekerja ya berdasarkan pada standar gitu ya, standar pemeriksaannya. Nah, kalau misalnya dalam akuntansi pemerintahan gitu ya, maka sektor publik gitu ya, maka dalam dalam audit sektor publik yang dilakukan oleh BPK misalkan, landasannya apa? SAP gitu kan. Landasannya apa? Berdasarkan pada peraturan. Ya, tentu saja juga dalam audit akuntan publik gitu ya. Standarnya apa ya? Standarnya IFRS gitu ya. Jadi yang mengacu pada prinsip dan juga standar ya atas kewajaran dan juga uh, penilaian kewajaran ya lebih tepatnya. Jadi jadi dalam dalam audit itu juga ya tergantung ya yang mengacu kepada standar mana yang dipakai. Nah, jadi sebuah temuan audit itu ya, ditemukan ya berdasarkan pada standar yang diikuti. Itu saya kira. Terima kasih. Terima kasih Prof penjelasannya Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita masuk slide berikutnya ya untuk menggantikan minggu depan ya. Ada satu slide lagi. Ini saya stop dulu.